Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria dengan NIM C0D018003 dari kelas Perpajakan F 2018. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan makalah yang saya buat tentang konsep dasar akuntansi pajak. Langsung saja masuk materi, pengertian akuntansi pajak. Akuntansi berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, suatu transaksi keuangan, dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran untuk pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Maka dapat disimpulkan akuntansi pajak yaitu suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya, peran akuntansi pajak. Yang pertama, membuat perencanaan dan strategi perpajakan. Yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Yang keempat, alat untuk menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan, mulai dari penilaian, penghitungan, pencatatan, atau pengakuan atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. Prinsip akuntansi pajak. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lainnya, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Selanjutnya, karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami atau understandability. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Begitu juga dengan laporan keuangan, juga harus disajikan dengan baik dan sesuai standar agar pemakai informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut. Yang kedua, relevan atau relevance. Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu. Yang ketiga, keandalan atau reliability. Informasi yang baik harus reliable. Informasi memiliki keandalan jika tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakaian laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, akun akuntansi pajak dibagi menjadi dua, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di neraca dibagi lagi menjadi sisi aset dan sisi kewajiban. Di sisi aset ada pajak dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai biaya dibayar di muka. Di sisi kewajiban ada utang pajak dan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan pajak keluaran. Di laporan laba rugi dibagi menjadi dua, yaitu beban pajak penghasilan dan PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai beban operasional. Demikianlah materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.